Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan yang dengan tema tetap naik dan bukan turun, yang didasarkan dari Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Kita akan baca. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Amin. Ya, kita patut bersyukur kalau pagi hari ini kita tetap diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, mengawali hari-hari kita dengan doa pujian penyembahan ya. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar sebelah itu ada gambar roller coaster seperti itu ya Ibu-Ibu ya. Jadi kalau kita pernah melihat roller coaster ini, mungkin pernah menaikinya, permainan ini memang satu permainan yang sangat memicu adrenalin daripada pemainnya. Ada sebagian daripada orang tidak berani untuk naik wahana ini. Dia akan melaju dengan kecepatan tertentu, membawa kita sampai kepada puncaknya yang tertinggi, dan kemudian membawa kita turun secara ekstrim sampai ke bagian yang terendah, kemudian terus melaju, kadang naik, kadang turun, dan sampai akhirnya berhenti. Mungkin kita juga pernah mendengar orang berkata bahwa kehidupan ini bagai roda yang sedang berputar. Terkadang ada di atas, ada kalanya dia berada di bawah. Seperti layaknya permainan roller coaster ini yang membawa penumpangnya, pemainnya naik ke atas, ke puncak yang tertinggi, dan dengan seketika juga membawa turun sampai ke bagian yang terendah. Sebagai anak-anak Tuhan tentu kita akan bertanya, benarkah demikian? Bukankah Tuhan berkata di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-13 ini bahwa kita akan tetap naik dan bukan turun, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tentu tidak salah dengan firman-Nya. Walaupun terkadang ketika kita baru mendengar potongan daripada nats ini sudah langsung berkata amin tanpa kita itu memahami maksud dan tujuannya. Nah, di sini mari kita akan belajar, sama-sama belajar, kita akan memahami apa sebenarnya maksud daripada nats ini. Nats ini dilatar belakangi oleh pengarahan Musa tentang Taurat. Supaya hukum-hukum ini semakin diperdalam lagi pembacaannya dan pemahamannya oleh orang-orang Israel. Dan kita dapat membacanya mulai dari pasalnya yang ke-27 sampai 31, tentu panjang sekali, nanti kita bisa membacanya secara pribadi. Pengarahan Musa ini terdiri dari pengarahan yang pertama, dari Ulangan 27 ayatnya yang pertama sampai ke-10 tentang Mezbah di Gunung Ebal. Dan selanjutnya di Ulangan 27 ayat 11 sampai 26 tentang kutuk. Selanjutnya di pasal yang ke-28 ayatnya yang pertama sampai 14 tentang berkat serta nubuat-nubuat yang bersyarat. Jika kita membacanya terus sampai pasal yang ke-31, ternyata tidak hanya berbicara tentang berkat menjadi kepala dan bukan ekor. Apakah hanya janji berkat saja yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel? Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan berjanji akan tinggal di Yerusalem dan tinggal di bait-Nya selama-lamanya. Di dalam Yeremia 6 ayatnya yang ke-6, next Adin, berkata bahwa sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Nah, Tuhan yang dulu pernah berjanji tinggal di Yerusalem selama-lamanya, namun di sini dikatakan Yerusalem harus dihukum. Dan jika kita membaca dalam kitab Yehezkiel, maka kita akan memahami bahwa kemuliaan Allah itu akan meninggalkan Yerusalem.
Jadi pernah ada berkat untuk Yerusalem, namun juga terjadi penghukuman buat Yerusalem. Artinya Alkitab itu tidak hanya berbicara tentang berkat. Jadi mengapa Allah ini berubah sikap? Jika dulu dia menjanjikan berkat, kemudian dia memberikan penghukuman. Next. Di dalam 2 Tawarikh 24 ayatnya yang ke-20 dikatakan, oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Jadi mengapa Allah berubah sikap? Karena kita meninggalkan Tuhan. Jemaat Tuhan ini seringkali ketika pergi bergereja, ke gereja tujuannya untuk beribadah. Tetapi sebenarnya mereka ini tidak sedang beribadah untuk mencari Tuhan. Namun justru mereka sedang meninggalkan Tuhan. Walaupun sebenarnya beribadah, tapi motivasinya hanya berbicara tentang aku dan aku. Jadi sebenarnya jemaat Tuhan sedang meninggalkan Tuhan. Mungkin kita sering mendengar tentang ayat emas. Kalau ada ayat emas berarti ada ayat-ayat yang bukan emas ya. Padahal semua ayat itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan ini semua pasti luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan. Karena ayat emas inilah justru merujuk pada ritual ibadah kita hari ini, ritual religius kita. Tanpa sadar kita sering melakukannya. Apa itu? Selfie. Ya. Jadi kita ke gereja, tetapi motivasi kita sebenarnya bukan mau mencari Tuhan, namun tentang selfie. It is the self, it is the I, it is the me. Jadi semuanya berbicara tentang aku. Seringkali jemaat tanpa sadar telah memperlakukan hamba Tuhan ini sebagai juru nubuat dalam gereja. Sehingga jemaat menjadikan hamba Tuhan sebagai ilah rohani untuk tujuan selfie. Kalau ada hamba Tuhan yang memiliki karunia nubuat, seringkali jemaat cepat-cepat untuk datang, mendekat, meminta doa dengan harapan mendapat apa yang diinginkannya. Apa itu? Ya kembali lagi, untuk tujuan religius kita, ritual religius kita, yaitu mencari Tuhan untuk aku. Di gereja, jemaat Tuhan ditempatkan pada sesuatu yang rancu. Siapa sebenarnya penyembahan kita? Dan mengapa jemaat memilih Ulangan 28 ayatnya yang ke-13 ini menjadi ayat emas? Karena manusia menghadapi kekhawatiran tentang masa depannya. Karena manusia tidak tahu tentang masa depannya. Jadi apa sesungguhnya orang itu beribadah dari waktu ke waktu? Apa yang disembahnya? Karena hal inilah yang menjadi satu ritual ibadah kita. Sepertinya kita mencari Tuhan, namun tujuannya kembali lagi tentang aku. Dikatakan, aku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Yes, aku akan naik dan bukan turun. Amin. Gitu ya. Ulangan 28 ayat 13 ini berkata bahwa aku akan menjadi kepala bukan ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun. Hal ini berbicara tentang sebuah nubuat bersyarat. Dan juga ada satu peringatan dari Tuhan bahwa ada juga nubuat mengenai penghukuman kepada orang Israel di pasal yang sama. Jika kita teruskan membacanya sampai ke ke ayat yang 53 sampai 57, maka akan ada nubuatan tentang hukuman. Dikatakan, dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan yang kuberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuh kepadamu. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaramu, atau terhadap istrimu sendiri, atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Sehingga kepada salah seorang dari mereka ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya. Karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu,
di segala tempatmu. Next. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah, karena sifatnya yang manja dan lemah itu akan kesal terhadap suaminya sendiri, atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, karena uri yang keluar dari kandungannya, ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya. Sebab karena kekurangan segala-galanya, ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Ayat-ayat ini jarang sekali disampaikan dan hanya disampaikan sebatas pada berkat-berkatnya. Sesungguhnya jika kita membaca hanya sebatas berkatnya saja, maka kita tidak memahami siapa Tuhan kita. Apa maksud dan tujuan Tuhan memberikan firman-Nya bagi manusia. Apa yang dinubuatkan dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-53 sampai 57 ini pernah terjadi di Israel Utara, di Samaria. Dalam 2 Raja-Raja ya 6 ayatnya yang ke-24 dan selanjutnya, di situ akan terlihat akibat bangsa Israel dikepung oleh bangsa Aram sehingga membuat mereka mengalami kelaparan yang hebat, kelaparan yang parah yang mengakibatkan mereka rela memakan anaknya sendiri. Di dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-17, Allah berjanji Israel akan masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa di Yerusalem pernah terjadi kelaparan sampai seorang ibu tega memakan anaknya sendiri. Kejatuhan Yerusalem di mana Raja Nebukadnezar, Raja Babel menghancurkan Yerusalem pada yang kedua, kejadian kedua pada 70 Masehi, kehancuran Yerusalem oleh Jenderal Titus. Dan hal ini ada kelaparan yang luar biasa sehingga terjadi kanibalisme. Dan ini merupakan penghukuman yang paling ekstrim di dalam Alkitab. Ratapan 4 ayat 8 sampai 10 merupakan penggenapan daripada Ulangan 28 ayatnya yang ke-53 sampai 57 ini. Dikatakan, sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati. Sebab tidak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Ya, ketika Yesus hendak disalib pun ketika dia memikul salib, banyak perempuan yang menangisi Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka di dalam Lukas 28 ayatnya yang ke-20, Lukas 23 ayatnya yang ke-28 sampai 29. Dikatakan, hai putri-putri Yerusalem, jangan engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena perempuan mandul tentunya tidak akan melahirkan anak. Jadi tadi pada masa kejatuhan Yerusalem, pada 70 Masehi di mana runtuhnya bait Allah, dia tidak akan memakan darah dagingnya. Namun perempuan yang melahirkan akan tega memakan darah dagingnya sendiri. Jadi pada pasal yang sama di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13, Tuhan memberikan janji akan mengangkat kita, mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ulangan 28 ayat yang ke-13 ini tentu sebuah nubuat bersyarat. Jadi bukan cuma janji tapi ada syaratnya. Bahkan peringatan yang paling dahsyat dan mengerikan pun ditulis di pasal yang sama.
Jadi Ulangan 28 berbicara tentang masa depan, agar Torah ini dibagikan kepada bangsa Israel melalui Musa, memberikan hasil yang baik, agar setiap orang Israel dan keturunannya terus ingat akan hukum Tuhan dan tuntunan-tuntunannya. Dan bersiap untuk mendengarkan Tuhan dan melakukannya dengan setia. Akibat ketidaksetiaan, akibat kesetiaan, semuanya dikemukakan di sini ya, sehingga terjadi hukuman yang terparah, kelaparan, bahkan sampai kanibalisme. Jadi gambaran perjanjian tentang hubungan antara Allah dan manusia ini diberikan penjelasan yang cukup mudah dipahami oleh bangsa Israel. Pemilihan Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan adalah karunia Tuhan, tapi hal ini tidak membebaskan Israel dari tanggungan akibat dari ketidaksetiaan. Hubungan Allah dan Israel bergantung pada kesetiaannya pada kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan bagi orang percaya yang percaya kepadanya ialah menjadikan mereka kepala dan bukan ekor, membawa mereka tetap naik dan bukan turun. Dan rancangan ini pada dasarnya dilakukan bukan karena apa yang diperbuat manusia, melainkan murni gagasan Allah. Dan hal ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada syarat yang ditentukan oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dewasa secara rohani, tidak seharusnya kita membaca firman Tuhan ini sepotong-sepotong, memilih ayat yang enak-enak saja buat kita. Namun terlebih daripada itu, kita harus memahami konteks pengajarannya. Seperti nats kita pagi hari ini, seringkali ketika kita membaca nats ini dan mengingatnya hanya sebatas bagian berkat, Tuhan akan menjadikan engkau kepala, yes. Engkau tidak akan pernah menjadi ekor, engkau akan tetap naik, amin, gitu ya. Namun kita lupa memperhatikan bagian selanjutnya yang berkata, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Sekali lagi Ulangan 28 ayatnya yang ke-13 ini adalah nubuat bersyarat. Jadi ada jenis nubuat yang mungkin saja nubuat tersebut bersyarat, mungkin saja ada yang tidak bersyarat, dan hal ini menjadi bagian yang penting dari sebuah kesimpulan yang akan diambil dalam nubuatan tersebut. Jika nubuat bersyarat seperti yang kita baca ini, maka saja nubuat ini tidak tergenapi. Jika dikatakan kehidupan manusia ini layaknya roller coaster, layaknya roda yang berjalan. Mengapa bisa demikian? Karena ada syaratnya. Memang ada nubuat yang tidak bersyarat, dan nubuat itu pasti akan tergenapi bagaimanapun respon manusia. Ulangan 28 ini merupakan catatan dan petunjuk buat kita anak-anak Tuhan untuk mendapatkan janji Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapi janjinya dan menjadikan kita kepala, bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Apa syarat untuk kita dapat menerima janji Tuhan tersebut? Kita akan pelajari di sini yang pertama, jika kita mendengar suara Tuhan. Dapat kita baca di ayatnya yang ke-20 Ulangan 28 ayatnya yang pertama dan ke-13, karena ini sebenarnya sedikit sama ya. Saya bacakan yang pertama, ayat yang pertama, karena 13 sudah berkali-kali kita baca. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Sama ya. Mendengar suara Tuhan artinya memberikan telinga akan perintahnya, sehingga apa yang difirmankan Tuhan ini diterima oleh anak-anak Tuhan. Pada prinsipnya orang yang mendengar firman Tuhan memiliki kepekaan akan suara Tuhan, sehingga mengerti maksud dan kerinduan Tuhan. Kata mendengar di sini dalam bahasa Ibrani dikatakan sebagai shema, yang memiliki arti secara harfiah mendengar dengan cara menyimak baik-baik, kemudian merespon dengan aktif dan bertanggung jawab terhadap apa yang diresponinya. Jadi tidak hanya berhenti sampai mendengar saja, namun mengandung makna taat atau ketaatan sebagai respon dari mendengar. Juga sikap tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri
dengar dari apa yang dilarang, dan semuanya ini bagian daripada mendengar, respon daripada mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita memang benar-benar mau menerima pengenapan janji Allah, ada syaratnya dan itu harus diperhatikan. Syarat yang kedua, jika kita melakukan dengan setia. Yang kedua, Adin, masih di ayat yang sama. Jadi kata setia ini mempunyai arti berpegang teguh, patuh, dan taat. Jadi kesetiaan diukur karena sebelumnya sudah ada janji. Misalnya seorang suami dalam perjanjian pernikahan akan berlaku setia kepada istrinya dalam segala kondisi baik ataupun buruk. Demikian juga kita berlaku setia kepada Tuhan dengan berpegang teguh kepada janjinya. Setiap orang percaya ini dituntut untuk setia melakukan perintah Tuhan, melakukan ketetapan dan firman-Nya sebagai pedoman dalam kehidupan. Dengan melakukan perintah Allah dengan setia, sesungguhnya kita ini telah memuliakan Allah. Syarat yang ketiga, jika kita tidak mengikuti ilah lain. Next, Ulangan 28 ayatnya yang ke-14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Syarat ketiga, bahwa kita tidak mengikuti Allah lain, artinya tidak menjadi pembelot, alias tidak menduakan Tuhan dengan mengikuti Allah-Allah lain. Berarti di mata Allah tidak boleh ada keyakinan dan kepercayaan lain selain kepada Dia. Dialah satu-satunya pusat iman kita, Dialah pusat penyembahan kita, dan Tuhan menginginkan kita semua setia selama-lamanya. Dan ini merupakan kesetiaan yang abadi padanya, sehingga Allah akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Jaminan Allah membawa kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Prinsipnya dapat dimaknai dengan beberapa pemahaman rohani, yaitu bahwa Allah ini merancangkan kehidupan kita untuk memiliki kapasitas yang besar, untuk mampu menjalankan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari dituntut untuk setia kepada Tuhan. Dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga dan Ulangan 5 ayat yang ke-7 berkata hal yang sama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Siapa ilah-ilah kita? Apapun yang melekat kepada kita yang menjadi ilah bagi kita, entah itu harta kita, entah itu keluarga kita, entah itu hamba Tuhan, karir kita, popularitas kita, dan ingat tentang ritual religius kita, tentang ritual ibadah kita, jemaat Tuhan, tentang selfie, semua yang berkaitan tentang aku, dapat menjadi ilah lain selain Allah. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema tetap naik bukan turun yang didasarkan dari Ulangan 28 ayat yang 13. Apa yang kita pelajari pagi hari ini kiranya menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini, supaya kita melepaskan ikatan-ikatan dalam diri kita yang egois dalam beribadah, yang selalu berkata untuk aku dan aku, berkat untukku, pemulihan bagiku, kesuksesan untuk karirku, sampai kita lupa bahwa ibadah kita, tujuan kita ke gereja adalah menyembah Tuhan. Kita lupa bahwa ketika kita berdoa, kita ini sedang berbicara kepada Raja di atas segala raja. Yang kita pikirkan hanya mau minta untukku, untuk aku dan aku. Itulah yang menjadi objek penyembahan kita, bukan Tuhan. Mari ubah gaya hidup kita hari ini. Semakin hari kita semakin meningkat dalam pemahaman kita akan Tuhan dan firman-Nya. Dan kita menjadi murid Tuhan yang terus mau diajar. Kita menjadi murid Tuhan yang senantiasa mau diproses dengan firman-Nya melalui keadaan yang kita hadapi. Jadi jika kita ingin memperoleh janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, membawa kita tetap naik dan bukan turun, ada syaratnya. Yaitu apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan
mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua. Amin.